Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kamayoni kama bandhu kama patisarano ti. Para Romo Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, Sutihotu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, pada minggu pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam acara puja bakti rutin di Wihara Siripada yang kita cintai. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan tentang keyakinan terhadap hukum karma. Bapak Ibu, di dalam agama Buddha banyak sekali yang harus diyakini. Salah satunya adalah mengenai hukum karma. Mengapa kita harus yakin dengan hukum karma, Bapak Ibu? Karena hukum karma adalah hukum sebab akibat. Take and give. Cause and effect. Jadi Bapak Ibu, ini perlu kita ketahui. Ya. Kenapa ini menjadi dasar? Karena kita nanti kalau sudah paham tentang hukum karma, kehidupan kita menjalani kehidupan ini jadi lebih hati-hati, lebih selektif dalam memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Inilah Bapak Ibu yang perlu kita ketahui. Mengapa kita harus yakin terhadap hukum karma. Jadi Bapak Ibu, keyakinan terhadap hukum karma ini adalah satu hal yang harus diyakini oleh umat Buddha. Banyak sekali item-item yang harus kita bahas tentang keyakinan. Tetapi salah satunya adalah mengenai hukum karma. Sebelum kita membahas lebih dalam apa itu hukum karma, apa yang harus diyakini oleh umat Buddha, maka ada pandangan-pandangan, 3 pandangan yang tidak sesuai dengan hukum karma. Yang pertama adalah bahwa semua yang terjadi terhadap diri kita maupun yang makhluk lain itu terjadi begitu saja. Yang pertama ini Sang Buddha menolak, Bapak sekalian. Karena apa? Perlu kita ketahui bahwa semuanya yang terjadi di kehidupan kita maupun kehidupan orang lain itu semuanya ada sebabnya. Jadi bukan mendadak sontak ujuk-ujuk terjadi seperti itu. Tiba-tiba ya kita celaka. Tiba-tiba harta kekayaan kita dicuri orang. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan terjadi tiba-tiba. Semuanya ada sebabnya. Maka pandangan yang pertama ini ditolak oleh guru agung kita. Kemudian pandangan yang kedua, bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Sudah ada the grand skenario-nya. Sudah ditakdirkan. Sang Buddha juga menolak pandangan ini Bapak Ibu. Karena pandangan ini dikatakan pandangan yang fatalisme. Fatal, tidak benar. Maka itu Sang Buddha menolak hal ini. Jadi Bapak Ibu perlu kita pahami
Ya kalau memang sudah digariskan susah, senang, sedih, gembira, ya carut marut keluarganya dan sebagainya, perang, ya damai, perang dan sebagainya sudah digariskan oleh yang di atas. Ya buat apa kita berbuat baik hari ini Bapak Ibu? Tidak ada gunanya. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi hari ini? Nggak ada gunanya. Buat apa kita kerja mati-matian hari ini? Nggak ada gunanya. Karena semuanya sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Yang konon katanya yang di atas, padahal yang di atas ini langit-langit, atap, Bapak sekalian. Maka itu pandangan ini juga ditolak oleh guru agung kita. Jadi kita ini adalah petani untuk diri kita sendiri. Arsitek untuk kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kita ini ada arsitek buat diri kita sendiri. Maka itu kita diajari berbuat baik supaya mengikis kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita atau makhluk lain itu hanya bergantung pada karma masa lampau saja. Ya, memang kita ada faktor-faktor yang menunjang dari karma masa lampau kita. Seperti halnya kalau orang lahir di keluarga yang kaya raya. Tapi hari ini dia hanya menikmati saja, Bapak sekalian. Menikmati, tetapi tidak menanam kembali. Apakah nanti kehidupannya datang dia akan menjadi kaya raya lagi? No, Bapak sekalian. Tidak bisa. Karena apa? Kita meyakini bahwa hidup ini adalah sebab akibat. Maka itu kalau Bapak Ibu ingin terlahir di alam-alam yang baik, ya hari ini sampai nanti kita berhenti napas kita harus berbuat baik. Jadi kalau hanya karma masa lampau saja yang mentakdirkan kita atau mengkondisikan kita seperti ini, ya Bapak Ibu makan nasi basi, nasi sisa. Jadi selama hidup ini hanya menunggu. Seperti hanya kalau satu saat Bapak Ibu diramal, ya kan? Nanti tahun sekian kamu akan jadi sukses. Ternyata tidak sukses. Kenapa? Selama diramal baik, dia tidak berbuat baik, tidak berusaha bekerja keras, hanya menunggu, Bapak sekalian. Banyak cerita-cerita seperti itu. Dulu di Blitar ada umat diramal, kamu ntar tahun sekian akan jadi orang sukses. Jatuh tempo tidak sukses juga. Karena selama habis diramal itu nggak melakukan apa-apa, malas-malesan. Dia merasa percaya diri, Bapak sekalian. Yakin kalau pasti tahun sekian, bulan sekian saya akan jadi sukses, luar biasa. Bapak sekalian. Maka dari Bapak Ibu, jadi kita harus memahami bahwa karma lampau itu menjadi salah satu faktor. Karma yang sekarang yang kita berbuat mesti harus sekolah tinggi-tinggi, S1, S2, S3, ya kan Bapak Ibu, jadi profesor, jadi doktor. Para biku juga gelarnya S3. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau para biku itu juga gelarnya S3, susah, seneng, sendiri. Betul. Karena yang tahu dirinya sendiri Bapak Ibu sekalian. Buat apa Bapak Ibu kerja keras? Lihat Hong Shui, lihat apa hari ini. Kalau Bapak Ibu hari ini dia berbuat baik, Bapak Ibu tidak menjadi orang baik, tidak menjadi orang sukses. Hoki, teit itu kebajikan Bapak Ibu. Betul apa tidak? Kalau Anda tidak berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, nonsen jadi sukses. Nggak bisa Bapak Ibu.
Jadi hokiteit itu ya kebajikan itu yang kita lakukan melalui pikiran. Kalau pikiran baik, bonusnya 2. Ucapannya baik, perbuatannya jadi baik. Tapi kalau pikirannya sudah kotor, sudah rusak, sudah error, yang keluar dari mulut apa? Error. Ya kalau marah-marah, kebun binatangnya keluar. Makhluk halusnya keluar. Ya, tanpa kaki, berkaki banyak dan sebagainya. Ya. Yang nampak, yang tidak nampak juga disebut-sebut. Karena apa? Pikirannya udah error, Bapak sekalian. Maka itu penting sekali bagi umat Buddha. Kita tidak hanya bergantung pada karma masa lampau. Masa sekarang ini juga jauh menentukan kehidupan yang kita sekarang. Banyak orang yang diramal biasa-biasa saja, tapi hari ini dia rajin, sekolah juga tekun. Akhirnya dia sukses juga Bapak Ibu. Berkat apa? Kerja keras hari ini Bapak Ibu. Bukan hanya masa lampau saja. Jadi hari ini juga menentukan nasib kita Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu jangan cincai-cincai, santai-santai. Harus kerja keras, harus kerja pintar Bapak sekalian untuk menjadi sukses. Ya. Jadi jangan terlalu percaya dengan ramalan-ramalan. Jangan terlalu percaya dengan sio ini, sio itu. Sio ini, sio itu kalau Bapak Ibu tidak kerja keras, tidak berbuat baik, juga tidak akan sukses. Maka pekerjaan hari ini adalah penting menentukan nasib kita ke depan Bapak Ibu. Maka tadi saya sebutkan kama yoni, kama bandhu, kama patisarana. Jadi kita ini berkerabat erat dengan perbuatan kita sendiri. Kita lahir juga dari kama yoni, kita lahir dari perbuatan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu memiliki wajah-wajah seperti ini juga karena karmanya sendiri. Walaupun hari ini Bapak Ibu bisa operasi plastik. Yang tadi mancung ke dalam jadi mancung keluar. Ya toh? Yang giginya carut-marut jadi dipengkelin. Ya, pasang bekel. Padahal itu 3 hari nggak bisa makan juga tuh pasang bekel. Jadi Bapak Ibu, kelahiran kita juga karena perbuatan kita sendiri. Jadi semuanya bergantung pada perbuatan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu hari ini sehat, segar, bugar, itu juga karena kondisi Bapak Ibu sendiri yang membuat. Karena apa? Makanannya sehat, pikirannya sehat. Makanan dan segala macam itu hanya 20% Bapak Ibu. Yang penting itu pikiran. Itu yang harus dikondisikan. Supaya apa? Kalau pikirannya sakit, stres, ya sakit semuanya. Gelisah, cemas, worry, ya segala macam. Itu yang menentukan. Jadi orang yang dilihat hanya makanan sehat pasti hidupnya sehat, belum tentu. Ada orang puasa, ini ada cerita, sampai dia berobatnya ke cungkuk. Bertahun-tahun nggak makan nasi, sampai ke cungkuk, datang ke salah satu pengobatan, dia suruh makan nasi lagi, sekarang sehat lagi, normal lagi. Kenapa? Kalau kurang karbohidrat itu pembakaran juga nggak bisa, Bapak sekalian. Kalau kurang gula itu pembakaran juga tidak bisa terjadi. Maka jadi Bapak Ibu jangan salah paham mengenai hal-hal seperti itu. Jadi usaha hari ini Bapak Ibu itu juga menentukan nasib kita sekarang. Kehidupan kita sekarang. Itu penting Bapak Ibu. Dan pandangan yang mengatakan bahwa kita hanya ditentukan oleh karma masa lampau, itu juga Sang Buddha tolak. Lantas apa yang harus kita yakini Bapak Ibu? Apa yang harus diyakini oleh umat Buddha?
Ada 4 hal yang harus diyakini umat Buddha. Yang pertama adalah kama saddha. Yakin dengan hukum karma. Bahwa segala sesuatu ini adalah sebab akibat. Bapak Ibu dalam kondisi seperti hari ini karena juga ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin ada api, nggak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Semuanya terjadi karena sebab akibat. Jadi Bapak Ibu harus tahu itu. Dan apa yang diyakinin tentang kama saddha ini, ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Itu yang harus kita yakini. Bahwa di dunia ini tidak banyak pilihan Bapak Ibu. Hanya 2 pilihan. Baik atau buruk. Bahagia atau menderita. Yang menentukan siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Diri sendiri Bapak Ibu. Baik buruk kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Sudah sering kali saya sampaikan di acara-acara awam manggala. Acara-acara peringatan kematian dan sebagainya. Ada peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan hutang. Hutang apa nama? Nama, Bapak Ibu. Nama itu hanya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Nama baik, nama buruk. Nama baik, nama buruk siapa yang menentukan? Siapa yang membuat? Ya diri kita sendiri. Sudah di depan tadi saya katakan, kita ini adalah arsitek bukan diri kita, buat diri kita sendiri. Kita mau jadi baik ya, kita harus berbuat baik. Melalui 3 pintu tersebut. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Mau yang menderita? Ya sama. Pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bapak Ibu, hati-hati. Karena pikiran ini adalah, Sang Buddha mengatakan, pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah penentu. Jadi baik dan tidaknya kehidupan kita itu bergantung apa yang kita pikirkan. Sekarang kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sudah bahagia hari ini? Hah? Oh, ada yang bilang sudah, tapi ada yang senyum-senyum saja. Ini tanda tanya besar Bapak Ibu yang senyum-senyum ini. Senyum itu kan penuh makna kan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tuh. Ini senyumnya itu apa karena ingin terlihat bahagia, palsu, ya? Apa betul-betul senyum yang bahagia? Karena ada yang pakai masker, ada yang enggak, jadi enggak kelihatan, Bapak sekalian. Maka itu Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu harus tahu, karena baik dan buruk kita sendiri yang menentukan. Bante, saya ingin jadi orang baik, ya berbuat baik. Nggak ada cara lain. Ya? Ingin jadi orang baik, tapi saben hari, tiap hari, begitu buka mata, ngomongin orang aja. Ngerumpi aja. Cari kutu-kutu tetangga aja. Itu karma buruk loh Bapak Ibu. Itu perbuatan buruk loh. Anda tidak menyadari bahwa itu kebiasaan buruk. Itu kebiasaan buruk, ngomongin orang, gosip. Kalau enggak gosip, mulutnya ngomongin orang, nonton i-gosip. Anda berbahagia di atas penderitaan orang lain loh itu. Bapak Ibu, hati-hati. Itu kebiasaan buruk. Buang jauh-jauh Bapak Ibu.
Mendingan ngamati napasnya sendiri. Bapak Ibu, betul apa tidak? Ngamati napasnya sendiri. Oh, napas saya. Jangan kalau sudah sakit baru sadar kalau napasnya nggak enak. Ini kenapa napas saya? Kenapa jantung saya? Kok napasnya jadi begini? Baru ingat. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Tahu-tahu napasnya berhenti beneran. Berarti anicca wata sangkara dong. Nah itu Bapak sekalian, pindah alam. Maka itu Bapak Ibu saudara sekalian, itu yang harus diyakini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kama wipaka sada. Bahwa perbuatan itu pasti berakibat. Jadi ada orang bertanya kepada saya, sering kali para biku ditanya, Bante itu mengapa para koruptor itu masih aman-aman saja? Itu kenapa orang dagang yang nipu timbangan, nipu merek masih aman-aman saja? Kenapa dia yang motong gaji-gaji karyawan itu masih aman-aman saja? Ya belum baru nanam, Bapak sekalian, baru nanam. Baru menanam. Satu saat itu akan berbuah. Dan ketika berbuah, Bapak Ibu, kita tidak akan sembunyi kemana-mana. Nggak bisa lari kemana-mana. Masuk ke lubang semut juga dikeroyok semut, mati. Ya, masuk ke laut. Nggak bisa berenang, berenangnya gaya batu. Ya, tahu-tahu sudah ngambang. Ngambang sudah nggak ada apa-apanya. Terus sekalian. Jadi nggak ada yang tidak berakibat Bapak Ibu. Semuanya berakibat. Sekecil apapun. Seperti Bapak Ibu kalau punya kebiasaan buruk yang dianggap sepele-sepele itu. Berbohong misalnya. Ingat, orang berbohong sekali untuk menutupi kebohongannya dia harus membuat kebohongan baru. Sampai kapan Bapak Ibu akan seperti itu? Bante sedikit-sedikit kan nggak apa, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Betul apa tidak Bapak Ibu? Jangan anggap yang sedikit-sedikit. Bapak Ibu juga nabung itu ya sedikit-sedikit. Lama-lama itu gentongnya penuh. Betul apa tidak? Sama, kebiasaan juga sama Bapak Ibu, hati-hati. Jangan bilang, oh belum berbuah Bante, aman, safety. Ntar Bapak Ibu, nggak ada yang katakan safety lagi kalau sudah menderita. Ampun pun dia nggak diampunin Bapak sekalian, karena karma itu nggak pernah memilih, ya, nggak pernah tebang pilih Bapak Ibu sekalian, nggak pernah. Maka semuanya akan berakibat. Banyak cerita-cerita. Ini saya cerita yang ada di puncak. Biasa ada bapak-bapak yang sudah sepuh, umurnya kira-kira 70-an. Suka nongkrong di pintu masuk perumahan gitu. Dia suka nongkrong gitu. Waktu kemarin gempa itu Bapak Ibu, sampai hari ini Bapak itu belum ketemu. Kasihan saya lihatnya Bapak Ibu. Karena sering kalau kita ini beli pisang dari dia. Kalau mau makan pisang beli dari dia. Sampai hari ini jasadnya pun belum diketemukan. Jadi kalau sudah karma buruk itu berbuah, sampai jasadnya ini nggak bisa ketemukan Bapak Ibu. Entah di mana. Yang lebih serem lagi yang ke bawah ke sana. Ada angkot. Angkot nih Bapak ceritanya. Penumpangnya penuh. Begitu sudah lewat dari areal dari situ yang parah itu, penumpangnya nggak ada semua. Tadi didengar masih ngomong-ngomong rame. Begitu ditengok, ternyata peta semua itu Bapak sekalian. Jadi karma itu nggak akan luput, ya, pasti berbuah. Hati-hati.
Ya, tidak pernah salah pilih alamat. Tidak pernah salah alamat. Tidak seperti lagunya Ayu Ting Ting. Di mana, di mana, di mana. Kemana, kemana, kemana. Hukum karma nggak perlu itu. Nomor rumah juga nggak perlu. Kalau Giam Loongnya udah datang hari ini, ciao. Betul apa tidak Bapak Ibu? Nggak ada alasan, cucu saya masih kecil-kecil. Nggak ada, ciao. Nggak ada alasan Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, mumpung masih sehat, masih bisa berbuat baik, lakukan Bapak Ibu. Jangan lakukan yang kebiasaan yang jelek-jelek itu. Itu Bapak sekalian. Kemudian hal yang ketiga yang harus diyakini oleh umat Buddha. Kama sakata sada. Itu yakin bahwa perbuatan itu adalah dipetik oleh si pembuatnya. Siapa menanam, dia yang akan memetik buahnya. Dan tanaman itu tidak pernah menipu buahnya. Masa nanam durian hasilnya jagung? Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, nanam durian tumbuhnya mangga? Nggak mungkin juga Bapak Ibu. Tanam durian ya buah durian yang kita petik Bapak sekalian. Tanam mangga, ya mangga, buah mangga yang kita nikmati hasilnya. Itu Bapak sekalian. Jadi hati-hati, saya katakan hati-hati. Karena apa? Tidak ada yang tidak berbuah. Makanya kalau sekarang ini yang masih punya kebiasaan jahat, macam-macam itu, hati-hati. Hari ini Bapak Ibu masih menanam, memupuk, ya terus begitu. Maka kelihatannya masih safety, aman-aman saja. Jadi Bapak Ibu, saya harapkan umat Buddha harus meyakini ini. Karena ini yang menjadi panduan untuk kehidupan kita sehari-hari. Lebih hati-hati, lebih selektif, lebih bisa harus dewasa. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu kehati-hatian yang harus kita cermati Bapak Ibu. Kemudian keyakinan yang keempat. Tathagata Bodhisattva. Kita harus yakin bahwa Sang Buddha itu adalah guru agung kita. Karena Sang Buddha mencapai pencerahan itu bukan hasil dari intelektual beliau atau hasil pemikiran beliau, tetapi memang hasil dari perjuangan beliau yang sangat lama Bapak Ibu. Sang Buddha mencapai pencerahan itu perjuangannya sangat lama. 4 asangkaya kalpa plus 100.000 kalpa plus lagi 6 tahun sengsara. Jadi bukan persoalan waktu yang sedikit, perjuangan yang dari sekian lama itulah Bapak Ibu, inilah hasilnya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Supaya umat Buddha itu jadi orang-orang yang baik, betul-betul baik, bukan aspal. Betul-betul bermanfaat. Ada satu cerita Bapak Ibu sebagai contoh supaya Bapak Ibu meyakini kenapa kita harus meyakini pencerahan Sang Buddha. Di zaman Sang Buddha ada seorang kaya raya. Punya anak namanya Mata Kundali. Bapak Ibu mungkin ada pernah baca. Romo-romo mungkin pernah baca cerita ini. Jadi ceritanya demikian. Orang kaya ini terkenal pelit, kikir. Bapak Ibu, tidak pernah mau berbagi. Orang dilihat saja hartanya nggak boleh,
Dilihat saja nggak boleh, orang lihat nggak boleh. Takut apa? Takutnya orang jadi mau nyuri, mau ngambil dan sebagainya. Punya anak namanya Mata Kundali. Mata Kundali itu artinya adalah si anting-anting gepeng, Bapak Ibu. Jadi ceritanya satu hari Mata Kundali ini minta anting-anting. Bukan dibeliin ke tukang emas. Tetapi saking pelitnya itu si bapak ini datang ke tukang pembuat pengrajin emas. Dia bikin, bagaimana cara bikin apa? Cincin. Bagaimana cara membuat gelang. Bagaimana cara membuat kalung dan sebagainya. Sampai akhirnya yakin bahwa dia bisa membuat perhiasan itu sendiri. Setelah mulai yakin, dia pulang. Padahal emasnya itu berkoti-koti itu tidak terhitung. Banyak sekali, uang emasnya berkoti-koti juga, Bapak sekalian. Artinya tidak terhitung. Akhirnya si bapak ini membuat sendiri tuh anting-anting. Dia cuil, dia potong bagian dari batangan emas itu. Dia tempa sendiri, dia apa sendiri. Akhirnya jadi, tapi nggak sebagus pengrajin emas dong Bapak Ibu. Kasih si Mata Kundali. Akhirnya dia disebut sebagai Mata Kundali, si anting-anting gepeng. Perhiasan belum jadi, dia jatuh sakit Bapak Ibu. Jatuh sakit bukan dibawa ke tabib. Tapi bapak ini saking pelitnya, saking kikirnya, dia pergi ke tabib belajar membuat obat sendiri. Itu kalau orang pelit itu begitu Bapak Ibu. Jangan ya umat Buddha jangan pelit-pelit ya. Ya. Kenapa? Kalau kita, Bapak Ibu ada istilah, kalau kita memberi, menabur, orang itu lebih mulia begini atau begini? Bapak Ibu, jawab terus terang. Lebih mulia begini atau begini? Iya begini, menabur. Menabur. Benih apa saja? Kebaikan. Orang begini ini tidak mulia. Ini jatuhnya nanti jadi preman. Nah anak-anak kan suka jadi preman kan? Mana jatah saya? Pak, mana jatah saya? Saya mau main, kasih dong. Nah itu kan jadi preman tuh, Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu ceritanya saya lanjutkan kembali, bersambung kembali. Jadi dia tidak bawa anaknya ke tabib, tapi dia pergi ke tabib. Dia tanya, obat sakit perut itu ramuannya apa saja? Obat sakit kepala itu ramuannya apa saja? Obat sakit koreng itu ramuannya apa saja? Sudah merasa yakin bisa, dia pulang. Bikinlah obatnya sendiri. Dia racik sendiri. Diminumkan ke Mata Kundali. Bukan tambah baik, tambah parah. Dan akhirnya si anak itu dipampang di beranda. Beranda itu seperti apa ya? Teras rumah. Kenapa dia ditaruh di teras rumah? Supaya orang-orang yang besok, yang jenguk itu nggak lihat apa yang ada di dalam rumah. Lihat emas yang banyak, lihat uang yang banyak itu. Orang kikir begitu Bapak Ibu. Orang pelit, orang pahit. Begitu Bapak sekalian. Akhirnya makin parah. Suatu ketika Sang Buddha menjelang pagi, beliau bermeditasi. Siapa hari ini yang akan ditolong? Dia melihat Mata Kundali, butuh pertolongan. Kemudian beliau mengambil patah, kemudian beliau lewat di depan rumah si Mata Kundali. Dengan mengeluarkan cahaya yang terang benerang. Kemudian Mata Kundali meyakini ini adalah orang yang sudah suci. Orang yang sudah luar biasa. Setelah itu dia merasa bahagia,
setelah itu baru dia meninggal dunia. Setelah itu tidak lama kemudian dia dikremasi. Di tempat kremasi itulah orang tuanya baru sadar. Mengapa anak saya satu-satunya, penerus saya begini-begini, kok sekarang meninggalkan saya dan seterusnya. Sepanjang pagi, sepanjang siang, sepanjang malam dia nangis terus di tempat kremasi tersebut. Sampai akhirnya karena welas asihnya anak tadi, ya, karena keyakinannya kepada Sang Buddha itu, beliau Mata Kundali lahir di surga Tawatingsa, 33 dewa, Bapak sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau punya grup, ya, berapa orang itu berbuat baik bareng-bareng, ya, jangan nyolong bareng-bareng, berbuat baik bareng-bareng, jangan gosip bareng-bareng. Berbuat baik bareng-bareng. Nanti satu ketika bisa lahir di salah satu alam itu yang namanya Tawatingsa. Anak ini turun menemui ayahnya dengan cahayanya yang gemerlapan. Kemudian menanyai ayahnya, "Pak, Bapak sedang apa?" "Saya sedang sedih, sedang kecewa, sedang..." Ya. Terus dia, "Bapak menangis karena apa?" "Saya menangis karena anak saya satu-satunya meninggal dunia." Terus akhirnya ya ngobrol, lama-lama bapak ini tanya, "Kamu enggak jadi ganti ya anak saya?" "Mau, tapi ada syaratnya." "Syaratnya apa?" "Syaratnya saya minta kereta kuda." Ya, kereta kencana yang ya diseret kuda. Tapi rodanya satu dari matahari, satu dari bulan. Dasar gendeng. Dasar sencimping. Sekarang mana yang sencimping, Bapak atau saya? Yang sakit jiwa itu Bapak apa saya? Baru menyadari, Pak, orang sudah meninggal, sudah dikremasi pun mau ditangis sampai kapan pun juga tidak akan bangun. Karena dia sudah lahir kembali di alam-alam sesuai dengan karmanya. Kemudian anak ini kemudian menasehatin bapak, "Pak, sebenarnya saya ini anak Bapak. Karena saya punya keyakinan kepada Buddha, pada Sang Buddha, maka saya lahir sebelum meninggal dunia Sang Buddha hadir dan saya meyakini beliau dan saya lahir di alam-alam salah satu yang dinamakan Tawatingsa, 33 dewa." Jadi Bapak Ibu meyakini hukum karma ya menuntun kita nanti lahir di alam-alam bahagia Bapak Ibu. Dan akhirnya bapaknya sadar, dia rajin, kemudian membagikan hartanya untuk sangga, untuk wihara, untuk apa saja. Ya sumbangkan semua. Dan akhirnya bapaknya pun meninggal, akhirnya juga lahir di alam-alam bahagia. Itulah Bapak Ibu. Keyakinan kepada Sang Buddha itu juga penting. Karena apa? Dia guru kita, Bapak Ibu. Guru yang betul-betul berjuang untuk kebahagiaan semua makhluk. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya tekankan kembali, ada hal catatan penting Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak ragu-ragu mengenai hukum karma. Yang pertama, karma itu pasti. Siapa berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Tidak istilah bisa sembunyi kemana-mana. Pasti Bapak Ibu. Kemudian karma itu buahnya dapat berlipat-lipat ganda. Satu contoh Bapak Ibu, ya kalau nggak punya kebun di rumah, coba nanam jagung atau padi. Tanam padi di polybag atau di pot atau apa saja. Kasih media yang bagus Bapak Ibu. Jagung atau padi.
Kita rawat dengan baik, kita ya sampai akhirnya dia berbuah. Jagung itu berbuah satu atau satu saja atau berapa? Satu bongkol Bapak Ibu. Satu bongkol itu isinya berapa? Bisa ratusan. Hati-hati. Jangan bilang nyubit seorang sekali, nanti cuma dicubit selesai sekali. Enggak Bapak Ibu. Hati-hati kalau mencubitnya itu penuh kebencian. Hati-hati. Itu sangat berlipat-lipat ganda. Hati-hati Bapak Ibu. Kita nanam satu bulir padi. Satu butir padi. Kita rawat dengan baik, kita kasih media dengan. Akhirnya berbuah satu bulir. Satu bulir itu ratusan biji Bapak Ibu. Hati-hati. Di zaman Sang Buddha ada seorang Brahmana. Ketika ingin puja kepada dewanya yang dia sembah, dia selalu memotong domba. Akhirnya harus bayar hutang karma Bapak Ibu. Dia motong sekali, dia 500 kehidupannya jadi domba. Dan nasibnya si domba itu meninggalnya harus digorok. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengingatkan Bapak Ibu saudara sekalian. Supaya apa? Menjalani hidup ini harus perlu kehati-hatian. Salah sedikit kita bisa lahir di alam apaya. Alam-alam menderita Bapak Ibu. Alam paling bawah itu naraka. Niraya atau bahasa kita neraka. Neraka itu juga berlapis-lapis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membunuh ayah, membunuh ibu ya awici, neraka paling bawah. Tanpa ampun itu Bapak sekalian. Memecah belah sangga ya awici. Membunuh para arahat juga awici. Melukai Buddha juga awici. Hati-hati Bapak sekalian. Alam-alam apa ya? Alam-alam menderita. Luput dari alam neraka bisa lahir jadi binatang. Makanya kalau ada binatang jangan cemburu, jangan jealous. Wah guguk itu enak ya. Dibopong-bopong, dicium-cium, di apa-apa. Jangan cemburu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cemburu ada niatan, ingin lahir seperti itu. Iya ada niatan. Ada niatan. Karena apa? Ada rasa cemburu, ada rasa tidak nyaman. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu lihat dogi kok kelihatannya enak. Lihat kucing kelihatannya enak. Ya. Jangan cemburu Bapak Ibu. Karena kecemburuan kita berarti ada niatan untuk lahir seperti kondisi seperti itu. Saya enak-enaknya jadi binatang masih enak jadi manusia Bapak Ibu. Manusia bisa kuliner kemana-mana. Ya, ya tak betul apa tidak? Iya bisa kuliner kemana-mana. Habis ke Wihara Siripada saya mau kuliner di mana? Mau makan sate babi yang di sono. Gitu. Bisa Bapak Ibu. Coba. Jadi binatang, nggak ada mau ada keinginan juga susah merealisasinya Bapak Ibu. Hati-hati Bapak sekalian. Kemudian kita tidak akan mendapatkan hasil yang bukan perbuatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu tidak merasa berbuat, jangan takut. Don't worry, be happy. Jangan khawatir. Jangan cemas, jangan takut. Karena kita tidak merasa berbuat, walaupun kita difitnah, jangan takut Bapak Ibu. Orang memfitnah itu seperti meludah ke angkasa. Jatuhnya kemana? Ke mukanya sendiri. Bapak Ibu tidak percaya, coba meludah ke angkasa. Terkena muka sendiri kan Bapak Ibu? Nah itulah. Maka itu jangan suka fitnah. Juga sama bikin gosip-gosip, ya.
bikin narasi-narasi untuk menjelekkan orang. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita bukan perbuatan kita, jangan takut. Don't worry. Kemudian Bapak Ibu, karma yang telah kita lakukan yang keempat, tidak akan pernah hilang kekuatannya untuk berbuah. Hati-hati Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berbuah. Di zaman Sang Buddha, Bapak Ibu, Sang Buddha sendiri pernah merasakan bagaimana sakit pinggang. Buddha loh itu, Buddha bisa sakit pinggang. Bukan hanya kita saja, Sang Buddha juga bisa sakit pinggang. Sakitnya luar biasa, tapi kualitas Buddha beda dengan kita. Kalau kita kan lebay ya Bapak Ibu. Sakit sedikit aja aduh-aduhnya. Sang Buddha nggak pakai lebay-lebay, ya inilah konsekuensi dari karma yang saya perbuat. Kenapa seorang Buddha bisa sakit pinggang? Karena di kehidupan yang lalu, yang lampau, beliau pernah menjadi pegulat. Menjadi pegulat dan dia bertanding untuk mengalahkan lawannya. Satu saat beliau mematahkan pinggang lawannya. Itu Bapak sekalian. Jadi tidak ada yang tidak berbuah kekuatannya kalau memang harus berbuah. Kemudian Sang Buddha juga pernah merasakan bagaimana rasanya sakit kepala. Sakit kepala yang luar biasa, Bapak sekalian. Mengapa? Karena beliau pernah menjadi anak dari seorang nelayan, kepala nelayan. Satu ketika beliau merasa senang, merasa gembira karena tangkapan pada hari itu mendapatkan sangat melimpah, sangat banyak Bapak Ibu. Beliau hanya senang, ikut senang saja. Harus berbuah sakit kepala Bapak Ibu. Makanya jangan senang di atas penderitaan orang lain. Jadi kalau ada musuhnya menderita, tepuk tangan. Hore, iya dia ciong sama saya Bante. Dia kacong sama saya Bante. La, hati-hati Bapak sekalian. Ciong itu urusan masing-masing. Kacong itu urusan karma masing-masing Bapak Ibu. Bukan urusan kita. Siapa yang berbuat, dia yang harus menerima akibat. Karena itu Sang Buddha akhirnya sakit kepala. Itu seorang Buddha loh Bapak Ibu. Maka dari Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa hukum karma itu sangat adil. Hukum karma itu bukan kejam, tapi dia memang tepat. Memilih siapa yang berbuat, dia yang harus menuai. Dan hukum karma tidak bisa disogok atau di demo, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Jadi selama kita masih sehat, masih hidup, marilah kita gunakan waktu, kesempatan kita untuk terus memupuk kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Karena itulah yang akan menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang Bapak Ibu. Jadi untuk mengikis kebiasaan jahat, maka kita harus banyak berbuat baik. Itulah Bapak Ibu. Saya kira inilah yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasa senang, merasa bahagia atas apa yang saya sampaikan dan terbuka wawasannya untuk bisa menjalani kehidupan jauh lebih baik. Dan apabila ada kaca yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Semoga Bapak Ibu saudara sekalian berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata.